Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Fisika untuk jenjang MA tahun 2023. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 7, maka di video ini kita akan lanjutkan mulai dari nomor 8. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sharrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal." Al-ayah ya. Kemudian kita baca soalnya. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa alam semesta ini berada dalam keadaan harmonis yang berpeluang sehingga manusia bisa mengambil pelajaran terhadapnya. Kemudian ayat di atas terdapat dalam Quran surah bla 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 ya, ayatnya titik-titik. Oke, jadi di sini pilihannya semuanya adalah Quran surah Al-Kahfi. Nah, dalam Quran surah Al-Kahfi ini ayat yang walaqad sharrafna fi hadzal Qur'an ini adalah ayat yang ke-54 ya. Jadi kita sudah tahu jawaban untuk bagian depannya yaitu ayat 54, maka kalau tidak jawabannya A berarti jawabannya yang D kan. Nah, sekarang kita tinggal lihat soal bagian fisikanya. Dalam dunia sains, hal tersebut bisa dengan mudah kita pelajari dalam bandul sederhana. Pada tahun 1600-an, seorang pembuat jam menyarankan bahwa satuan panjang internasional didefinisikan sebagai panjang bandul sederhana yang periodenya tepat 1 detik. Maka seharusnya panjang bandul tersebut adalah titik-titik meter. Oke, jadi ini soalnya cukup mudah ya. Jadi kita akan menghubungkan periode bandul dengan panjang ya. Dan kita tahu persamaannya bahwa periode bandul itu T itu sama dengan 2pi akar L per G. Nah, R per gravitasi. Nah, di sini gravitasinya kita tidak tahu apakah menggunakan 10 atau 9,8, maka untuk menyederhanakan kita akan menggunakan nilai gravitasinya 10 saja ya, 10 meter per second kuadrat. Nah, nanti kita akan cari jawaban yang terdekatnya itu berapa kalau kita menggunakan G-nya 10. Yang akan kita cari itu adalah nilai panjangnya atau nilai L, maka caranya kita kuadratkan saja kedua ruas, jadi T kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat, karena 2pi dikuadratkan dikalikan dengan L per G. Atau kita susun ulang, T kuadrat dikalikan G dibagi dengan 4pi kuadrat itu sama dengan L ya. Dan kita masukkan angka-angka yang tersedia. T-nya adalah 1 detik, 1 kuadrat berarti 1, G-nya kita gunakan 10 dibagi dengan 4 dikalikan Pi-nya kita gunakan pendekatan 3,14 dikuadratkan saja. Nah, ini adalah nilai L-nya. Atau kalau kita hitung, kita akan mendapatkan jawaban yang kita peroleh jika kita hitung adalah 0,253 ya. 0,253 sekian. Nah, kita cari yang paling dekat dengan angka 0,253 kan. Yang pertama itu jelas salah karena 1 terlalu jauh. Sedangkan pilihan yang keempat atau yang D itu 0,248. Atau kalau kita ambil 2 desimal kan sama ya. Jadi ini kan juga mendekati 0,25. Yang ini kalau kita dekatkan 2 desimal, kita akan juga dapat 0,25 ya. Maka jelas jawaban yang kita pilih adalah pilihan yang keempat atau jawaban D. Kita lanjut soal nomor 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, illa biidznih innallaha binnasi laraufur rahim ya. Al-ayah, firman Allah tersebut terdapat dalam Quran surah titik-titik ayat titik-titik yang mempertegas bahwa adanya hukum gravitasi di alam semesta. Oke, jadi ini sama dengan sebelumnya ya, tetapi di sini agak lebih memudahkan karena Quran surahnya pasti Al-Hajj, ayatnya yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu hafal atau tidak perlu melihat Al-Quran, sepertinya tidak ada masalah asalkan kita bisa menghitung bagian yang kanannya dengan tepat ya. Oke, sekarang kita hitung. Oke, bagian yang kanannya ternyata ada yang sama juga ya, A dan C, maka ya nanti kita akan lihat ini Quran surah Al-Hajj ayat berapa ya. Kita hitung dulu untuk nilainya. Dengan asumsi bahwa bumi bulat sempurna dengan radius 6.400 km, maka rapat massa bumi adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Anggap percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita diminta untuk mencari rapat massa bumi. Rapat massa itu berarti massa jenis ya, rho. Jadi kita akan mencari rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi di sini satuannya itu kurang tepat ya, harusnya kilogram per meter kubik ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu pertama adalah massa bumi ya. Jadi massa bumi itu sekitar ya, massa bumi itu untuk perkiraannya kita bisa menggunakan angka 5,97 ya. Jadi M bumi itu adalah 5,97 dikalikan 10 pangkat 24 kg. Dikali 10 pangkat 24, satuannya adalah kilogram. Sedangkan volume buminya bisa kita hitung. Volume itu persamaannya karena dia bulat sempurna, berarti bentuknya bola, 4/3 pi dikalikan radius pangkat 3. Oke, kita hitung dulu untuk bagian yang volumenya, yaitu 4/3. Kita biarkan pi-nya itu dalam pi saja, kemudian radiusnya adalah
6.400 km. Kita jadikan meter ya. Jadi 6.400 dikalikan 10 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3. Jadi 6.400 kali 10 pangkat 3 pangkat 3. Atau kita bisa sederhanakan di sini supaya angkanya tidak terlalu besar. Kita bisa buat 64 dikali 10 pangkat 5. Kemudian kita pangkatkan dengan 3. Seperti ini ya. Jadi 64 kali 10 pangkat 5 kemudian pangkat 3. Maka rho-nya atau densitasnya atau rapat masanya ya bisa kita tuliskan lagi, rho sama dengan 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 4/3 dikalikan pi, kemudian kita kalikan dengan 64 pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 10-nya jadi pangkat 15 ya, karena pangkat 5 pangkat 3, 10 pangkat 15. Oke, kita akan hitung dulu bagian yang di luar eksponen, di luar 10 pangkat, jadi yang depan. Jadi kita akan hitung ini ya, 5,97 dibagi dengan 4/3 pi dikalikan 64 pangkat 3. Jika kita hitung bagian yang depan ini, kita akan mendapatkan nilai sama dengan 5,436. Jadi 5,436 dikalikan 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi bisa dihitung nanti untuk bagian depannya, silahkan menggunakan alat bantu hitung ya, kalkulator. Kita akan dapat nilai ini, kemudian kita kalikan dengan 10-nya kita hitung. Pangkat 24, pangkat 15 ya. Jadi 24 dikurang 15. Jadi 24 kurang 15 itu adalah 10 pangkat 9. Sehingga kita dapatkan nilai densitasnya atau massa jenisnya adalah 5,436 dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kita cari angka yang paling mendekati angka ini. Karena nanti kaitannya dengan pembulatan-pembulatan dan sebagainya. Tapi paling tidak 2 desimal di depan harus sama ya, 5,4 ya. Kita cari, ternyata yang 5,4 cuma ada 1 di sini ya. Jadi 5,48 kali 10 pangkat 3, di sini 5,44, kalau dibulatkan nggak ada masalah. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang untuk memverifikasi apakah betul jawabannya B, kita cek Quran surah Al-Hajj ayat 65 itu apakah betul ini. Dan ternyata jika kita cek betul ya, jadi Quran surah Al-Hajj ayat 65 itu betul, yaitu alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idzni. Nah, ini jadi sambungan ayatnya di depan masih ada sebenarnya. Jadi betul, jawabannya terverifikasi adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 10. Sebuah papan bermassa M besar ditarik oleh gaya F sejajar bidang pada sebuah bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Gaya yang diberikan berubah sesuai grafik di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, maka sudut kemiringan theta bernilai titik-titik. Oke, jadi ini adalah grafik antara gaya dengan koefisien gesekan statis. Oke, jadi kita gambar dulu untuk kasusnya ya. Jadi di sini ada papan yang masanya M, kemudian ditarik pada bidang miring. Seperti ini ya, oleh suatu gaya, dan kita tidak tahu nilai gayanya, tetapi kita tahu grafiknya ya. Jadi kita gambarkan dulu, misalkan ini adalah papannya, kemudian dia ditariknya sejajar ya, sejajar bidang, berarti ini adalah theta, kemudian gaya F-nya berarti sejajar bidang ke arah atas sana. Ini adalah F. Oke, sekarang kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Dan yang pertama kita akan menggambarkan gaya berat dari papan dulu, yaitu M kali G atau W. Kemudian di sini ada gaya normal. Kemudian dari grafik kita tahu bahwa di situ bekerja gaya gesek statis atau koefisien gesek statis kan. Maka akan ada gaya gesek, berarti arahnya berlawanan ya. Arahnya ke arah bawah, berarti di sini ada F gesek statis. Kenapa statis? Karena di sini yang diketahui hanya koefisien gesekan statis ya. Kemudian untuk gaya beratnya kita uraikan, ada yang ke arah bawah yaitu mg cos theta. Oke, karena tetanya nanti akan berpindah ke sini ya. Ini adalah theta. Maka yang ini adalah mg cosinus theta, dan yang sejajar bidang miring ke bawah berarti adalah mg sin theta. Oke, kita perbaiki gambarnya dulu. Ini ada ke bawah dan nilai ini adalah mg sin theta. Oke, sekarang kita lihat untuk gayanya ya. Di sini bekerja pada saat mulai bergerak, dia gayanya adalah 2. Kemudian pada saat koefisien gesek statisnya, kita cari yang paling ujung saja di sini, pada saat 0,5 itu gayanya adalah 5. Oke, misalkan kita akan ambil data yang terakhir di sini ya, pada saat koefisien geseknya 0,5 ya, maaf, maka di situ gaya tariknya itu menjadi 5. Nah, karena dia masih
dalam kondisi statis berarti berlaku sigma F-nya sama dengan 0. Artinya sistem itu belum bergerak. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 artinya apa? Pada sistem ini berlaku F kemudian dikurangi dengan mg sin theta ya ke arah bawah dikurangi dengan F statis itu sama dengan 0. Kemudian nilai-nilai yang diberikan kita masukkan ya. Jadi F-nya di situ kita pakai data yang atas, F-nya sama dengan 5. Kemudian minus M dikalikan G sin theta, kita tuliskan aja MG sin theta. Kemudian minus Fs-nya adalah mu S dikalikan N sama dengan 0. Dan dari diagram ini kita juga bisa lihat ke arah sumbu Y relatif bidang miring ya, tangensial bidang miring ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, yang ini adalah sigma Fx. Ke arah sumbu Y juga dia diam ya. Maka berlaku N-nya itu sama dengan mg cos theta. Nah, maka N-nya kita masukkan itu. Jadi 5 sama dengan kita masukkan yang negatif pindah ke kanan semua. Jadi kita dapat mg sin theta kemudian dikurangi dengan mu mg cos theta sama dengan 0-nya sudah tidak ada ya. Maka kita dapat sebuah persamaan di sini. Mu-nya kita masukkan dulu 0,5 ya. Jadi 5 sama dengan mg dalam kurung sin theta kemudian dikurang 0,5 cos theta. Oh maaf, 0,5 betul ya, cos theta. Mg-nya sudah kita keluarkan. Oke, ini persamaan pertama yang kita bisa dapatkan dari grafik tersebut. Kemudian yang kedua, kita masukkan juga ambil satu data lagi, misalkan data yang paling bawah di sini ya, yang cukup mudah, yaitu pada saat koefisien gesek statisnya 0, gayanya adalah 2. Berarti kita masukkan di sini masih menggunakan persamaan yang sama. Jadi 2 sama dengan mg sin theta dikurang 0. Jadi dikurangi dengan 0. Maka kita dapat mg sin theta-nya bernilai 2. Jadi 2 sama dengan mg sin theta. Maka kita dapat di sini ya. Mg sin theta itu harus bernilai 2 atau sin theta-nya adalah 2 per mg. Selanjutnya tinggal kita substitusikan aja, yaitu yang 2 sama dengan mg sin theta dengan persamaan sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya kita buka dulu. Jadi 5 itu sama dengan mg sin theta, kemudian dikurang dengan 0,5 mg cos theta. Nah, yang mg sin theta-nya tentu bisa kita langsung ubah. Jadi 5 itu sama dengan mg sin theta bernilai berapa? 2 dikurang 0,5 dikalikan mg cos theta. Nah, yang akan kita cari adalah nilai tetanya, tetapi di sini kita masih punya mg lagi. Nah, bagaimana cara menghilangkan mg? Kita pakai lagi persamaan sebelumnya. Kalau kita ambil nilai mg-nya, apa yang kita dapatkan? Mg itu sama dengan 2 dibagi dengan sinus theta ya. Maka kita masukkan aja di situ. Kita pindah ruas ya berarti ya. Kita pindahkan berarti ke arah. Oke, sebentar. Ini kenapa kalau kita pindah ruas ke arah kiri berarti jadi negatif ya? Kenapa hasilnya? Oke, jadi kita pindah tadi ke kanan ya. Harusnya ini bernilai positif ya. Jadi ini positif, ini juga positif, maka yang ini positif. Nah, seperti ini ya. Kenapa? Karena theta itu kan sudut tumpul kan, tidak mungkin hasilnya nanti negatif ya. Karena kalau kita menggunakan negatif, maka dia ada di kuadran kedua, kecuali dia pakai sin. Nah, sekarang kita lihat. Kalau seperti ini berarti kita pindah ke sini 3, 5 dikurang 2 sama dengan 3, yang ini sama dengan 0,5 dikali mg itu apa? Mg itu 2 dibagi sin theta dikalikan dengan cos theta. Berarti 3 itu sama dengan 0,5 kali 2 itu adalah 1 per sin theta dikalikan dengan cos theta. Nah, dengan bentuk seperti ini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya ya, yaitu dengan cara kita kalikan dulu atau langsung aja cos per sin itu adalah kotangen ya. Jadi cos per sin jadi 3 itu sama dengan kotangen theta. Kotangen theta atau kot itu sama dengan 1/3. Kot itu 1 per tan ya. 1 per tan theta itu berarti sama dengan 3, berarti 1/3 itu sama dengan tan theta. Nah, sudah kita dapatkan nilai tan tetanya yang diminta theta. Jadi theta itu sama dengan arcus dari tan 1/3. Kita tinggal hitung menggunakan kalkulator ya. Jadi karena ini sudutnya bukan sudut istimewa. Arcus tan 1/3 dan kita akan dapatkan hasilnya yaitu 18,435 sekian derajat ya. Nah, ini adalah tetanya. Arcus tan 1/3 atau nanti di kalkulator boleh ditulis atau dicari yang seperti ini ya, inverse tan 1/3 ini juga akan sama ya. Kita akan dapat hasilnya 18,435, maka jawaban yang sesuai adalah opsi B.
Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita selesaikan dulu sampai nomor 10 ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal lainnya di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.